Shalom adik-adik, kembali lagi ke orang Bapak di hari ini di ibadah Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu Kolom 26. Puji nama Tuhan, orang kembali bisa beribadah sekalipun ibadah di rumah masing-masing. Dan Bapak dan Cik juga bahwa sukacita tetap hadir dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai orang ke ibadah Pondok Gembira di hari ini. Satu pujian yang akan orang nyanyikan bersama. Silakan adik-adik berdiri. Orang akan menyanyi satu lagu, yaitu I Will Sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh munaikan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukku Tuhan kekuatanku. Untukku Tuhan pujian dan sembahku. Untukku Tuhan semua di hidupku. Untukku Tuhan selama-lamanya. Ya, adik-adik disilakan duduk. Sekarang orang persiapkan orang hati dan pikiran untuk orang berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan ciptakan orang dengan jari-jari yang orang gunakan dalam orang kehidupan sehari-hari, termasuk orang akan digunakan untuk orang membawa orang berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum orang mau berdoa, orang lagi menyanyi satu lagu, yaitu Jari Jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat Mari berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami menikmati hari-hari hidup yang Tuhan beri dengan segala keberadaan kehidupan kami. Kami bermohon Tuhan, Engkau kiranya memberkati ibadah Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu Kolom 26 di saat ini, agar kami menikmati kasih karunia Tuhan dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dalam hari-hari hidup yang akan Tuhan anugerahkan. Berkatilah ibadah kami ini, berkatilah kami semua, dan kami bawa Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu Kolom 26 kepadamu yang akan menolong kami memahami dan memaknai arti ibadah bagi kami sebagai umat-Mu yang Engkau kasihi dari rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang rajin belajar firman, membaca Alkitab, orang akan lebih mengetahui bahwa betapa Tuhan luar biasa sayang pada orang. Lagu berikut ini, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Adik-adik, orang semua tiba untuk membaca Alkitab dan mengikuti cerita firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan mengikuti cerita firman Tuhan, sama-sama kita menyanyi dan berdoa setiap hari. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau lewat membaca Alkitab dan mengikuti cerita firman. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk memahami dan mengerti ketika kami ingin mendengarkan pengajaran yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Orang sebaca Alkitab dan orang akan mengikuti cerita firman Tuhan lewat video berikut ini. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel."
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah ikuti cerita firman Tuhan lewat video tadi bukan? Dari cerita firman Tuhan yang adik-adik sudah ikuti, bahwa ada satu hal yang sungguh luar biasa yang bisa adik-adik teladani, bahwa seorang gadis bisa memberikan informasi. Dia bisa bilang bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan Naaman, panglima Raja Aram, dari penyakit yang ia derita. Satu contoh yang bisa orang ikuti, teladani, bahwa keberanian orang di dalam Tuhan Yesus, orang bisa tampil beda dengan orang lain. Karena orang bisa menunjukkan hal-hal yang baik dan benar, bahkan juga yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Lagu berikut ini, lagu Berani Tampil Beda, orang akan menyanyikan. Dan Encik mau ingatkan untuk aktivitas yang akan adik-adik kerjakan di rumah. Encik akan bagikan di rumah masing-masing dan adik-adik boleh mengerjakan sesuai dengan kegiatan ibadah pondok gembira yang adik-adik ikuti saat ini. Dan di kegiatan ini juga, aktivitas ini masih ada kegiatan melipat kertas yang adik-adik harus kerjakan, mengikuti video berikut ini.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang akan berdoa mengakhiri orang ibadah Pondok Gembira saat ini. Itu kembali lagi orang menghadap hadirat Tuhan yang kudus dengan sikap berdoa dan persiapan kita untuk masuk dalam doa. Satu lagu lagi yang akan kita nyanyikan yaitu Bila. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menaikkan terima kasih kami karena Engkau yang sudah menuntun ibadah Pondok Gembira kami anak sekolah minggu tahun 26 dan Engkau yang sudah hadir dengan pengajaran firman-Mu bagi kami. Kami belajar bagaimana kami berani untuk menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat, bukan bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan, lewat cerita ini, kami bertumbuh semakin diberkati Tuhan, kami bertumbuh semakin disayang Tuhan ketika kami berani melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh menyanyi bersama, kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan dan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang akan kami kerjakan di rumah kami masing-masing. Hikmat daripadamu ya Tuhan akan memampukan kami bisa mengerjakan segala aktivitas yang dipercayakan adik-adik untuk bisa dikerjakan dengan penuh sukacita dan dengan aktivitas yang boleh dikerjakan adik-adik semakin bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kami terus bermohon kiranya Tuhan akan terus menolong kami untuk bisa menjalani hari-hari hidup dengan penuh sukacita. Berkati keluarga kami, Tuhan, berkati mama papa, berkati oma opa, berkati sanak saudara, berkati kolom kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, kami persembahkan doa syukur kami kepadamu dan kami tetap menyerahkan kehidupan kami tetap berkenan di hadapan kami. Inilah kami yang bersyukur, bahkan juga bahwa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa sempurna, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dari kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, orang sampai di penghujung ibadah bergembira karena akan tutup nanti ibadah ini dengan satu lagu sukacita. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Ya teruslah ikut Tuhan Yesus terus. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu, yo bangkit berdiri, yo pergilah, beritakanlah berita sukacita, peganglah, yo pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah terang beribadah Pondok Gembira saat ini. Nanti terang berpidato lagi di minggu berikutnya, dan tetap menikmati sukacita yang dari Tuhan dan menjalani hidup di hari yang Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi. Hai sayang, kenalkan, ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenalmu lebih dulu daripada papa dan mama. Kamu diciptakan indah dan mulia sesuai dengan gambaran Tuhan Yesus. Tuhan tahu saat kamu sedang sedih, atau saat kamu sedang marah, atau saat kamu sedang gembira. Tuhan Yesus tahu kalau kamu berbuat salah loh, dan Dia sangat sedih. Tapi Dia tetap mengasihimu. Ingatlah selalu ya sayang, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus akan selalu mengasihimu dan tak akan pernah meninggalkanmu. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau.